Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan share motherboard chipset B700 termurah yang ready di pasaran. Nggak pakai basa-basi, apalagi mimpi basah. Ngompol dong. Langsung aja deh kita bahas unitnya. Tapi mohon sekiranya bantu naikkan channel saya di akhir tahun yang penuh dengan luka ini. Caranya gampang banget kok. Tekan tombol subscribe. Berikut juga tombol lonceng. Kalau nggak keberatan, tekan tombol thanks. Isi saya kelasnya. MSI Pro B760M PDDR4, harga 1,6 juta 90.000 rupiah dengan garansi 3 tahun. Jelasan motherboard ini bisa dipasang dari Intel generasi 12 hingga ke generasi 14 tanpa repot update BIOS. Untuk dukungan memori atau RAM, kalian bisa pasang kapasitas RAM maksimal hingga 128GB konfigurasi dual channel. Sedangkan untuk PCI Express sama M2 NVMe-nya sayangnya masih Gen 4.0 ya. Sedangkan secara chipset harusnya udah mendukung Gen 5.0 ya. Tapi biarpun demikian, dua slot M2 yang ada di motherboard ini semuanya 4.0. Nggak seperti B660 yang rata-rata M2-nya gaduh-gaduh. Slot pertama 4.0, yang kedua 3.0. Dan itu juga khusus kelas murah meriah juga ya. Kalau yang kelas mahalan banyakan 4.0 semua nih. Informasi di dus depan sih cuma tipe doang nih, sama tulisan Next Gen CPU Ready. Kalau mau detail informasinya ada di dus belakang motherboard. Dari tampang motherboardnya, fitur-fiturnya, dan spek lengkapnya ada di belakang motherboard ini. Langsung aja deh kita unboxing motherboard ini. Mau lihat paket penjualan dari motherboard golongan murah meriah dari MSI ini. Pas dibuka, lah kok cuma unit doang nih? Tenang, kita lihat lagi di dalamnya. Dan isinya simple banget ya. Satu bungkus back panel yang biasa aja sih, satu kabel SATA, ya ampun, cuma satu doang nih dikasih, ngirit banget. Satu kertas regulasi, satu kertas petunjuk instalasi, dan satu bungkus baut pemasangan M2 NVMe. Dan udah, nggak ada lagi, cuma ini doang. Paket ekonomis banget pokoknya. Lanjut kita keluarin motherboard dari bungkusnya. Ini di area prosesor nggak ada pendingin sama sekali ya. Lagi-lagi dipangkas nih, biar murah. Terus pakai konektor 8 pin prosesor, 1 power 4 pin untuk kipas prosesor, 4 slot RAM, 1 kali USB 3.0 bagian depan, dan satu tempat SSD yang udah dikasih heatsink atau pendingin. Satunya lagi pas di bawah VGA. Dan ini nggak ada pendinginnya. Udah, nggak ada lagi yang spesial. Pada bagian input output ada 1 kali DSAP, 1 kali DisplayPort, 1 kali HDMI, 2 kali port PS2, 4 kali USB 2.0, 1 kali USB Type-C, 1 kali USB 3.0, 1 kali RJ45, dan audio. Oke, saatnya kita coba motherboard ini pakai prosesor i5 generasi 12, RAM 16GB DDR4, dan SSD M2 NVMe 1TB dari tim. Kita lihat dulu tampilan BIOS-nya yang khasnya produk MSI ya. Di sini ada menu setting buat ngatur penanggalan dan juga booting. Menu OC alias overclocking bagi yang paham OC-OC-an nih. M-Flash nih buat update BIOS. OC Profile, tempat nyimpan pengaturan OC yang paling oke nih. Hardware monitor, nah ini buat mantau panas perangkat PC atau ngatur fan juga bisa nih di sini. Dan menu security nih buat ngatur keamanan PC. Ya kali PC-nya dicolong orang ya. Jadi kalian atur bagian ini. Yang sering pakai motherboard MSI pasti paham banget menu-menu dari BIOS di MSI ini. Oh ya, mohon maaf banget ya, saya cuma testing SSD di motherboard ini doang nih. Dan saya masih pakai Windows 10 karena sesuai permintaan user juga nih. Dan kebetulan ngambil SSD M2 NVMe yang versi 3.0 biar ngirit. Untuk kecepatan tulis atau read-nya tembus di angka 2463 MB per second. Bahkan ini melampaui dari klaim tim yang hanya tembus di angka 1800 MB per second. Sedangkan untuk tulisnya nembus di angka 1838 MB per second. Lagi-lagi di atas klaimnya yaitu 1500 MB per second. Ya cukup baik sih hasilnya. Dan suhunya sendiri tergolong masih cukup terjaga ya, tergolong adem nih. Dan untuk hasil lengkapnya nanti aja ya, pas saya bikin konten rakit PC pakai motherboard ini, biar lebih abdel maksudnya. Karena keterbatasan waktu, jadi videonya satu-satu aja dulu nih. Intinya sih selama pengujian gaming maupun benchmarking nggak ada kendala yang dirasakan di motherboard ini. Sayangnya motherboard ini tergolong pelit dalam hal paket penjualan. Begitupun juga konektivitas yang diberikan, khususnya USB 3.0 yang hanya dikasih 2 biji nih di bagian belakang.
Mana satunya lagi Type-C ya, yang bisa dibilang belum cukup banyak perangkat yang mendukung port 1 ini. Tapi namanya ngejar murah, masa ia pengen fitur melimpah? Sadar dong. Oke guys, sampai di sini aja dulu bahasan motherboard murah dari MSI ini. Jangan lupa support terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan share. Makasih udah mampir di MK Channel.